warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, salah satu doa yang sangat dianjurkan, yang mana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya jangan pernah melupakan doa ini setiap habis salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga dengan kita baca doa tadi setiap pagi kita mendapatkan 3 keutamaan. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, rizki yang baik. Dan yang terakhir adalah doa-doa atau amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini kita mendapatkan 3 keutamaan tersebut dan kemudian Allah memberikan lagi kita kemudahan untuk melaksanakan salah satu amalan yang terbaik, amalan yang nilainya sama dengan jihad. Kalau dahulu jihadnya para sahabat dahulu dengan harus menumpahkan darahnya, tapi sekarang jihad yang tidak ada namanya tusukan pedang atau arahan anak panah, ada tombak, tidak ada darah yang berpenjarahan kemana-mana. Jihad yang tidak ada duri yang menyakiti kaki kita. Kita tinggal duduk manis, kita catat apa yang kita dapatkan dulu ini, kemudian kita pulang, kita amalkan ilmu tersebut. Dan ini adalah salah satu nikmat yang terkadang kita lupa. Ya, kita terkadang hanya menganggap nikmat hanya dari unsur zahir, unsur duniawi. Pada kita duduk di majelis ilmu ini adalah seunit besar-besarnya nikmat. Dan dengan kita duduk di majelis ilmu ini, kita merasakan juga kita masih terasing di tengah manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badal Islam ghoriban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali akan datang dalam keadaan asing. Ya, sekarang kita sudah merasakan. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut, orang yang ghuraba artinya apa? Para ulama juga menafikan apa? Orang yang bisa memperbaiki dirinya dan minimal keluarga lah di tengah banyak manusia yang rusak. Nah, inilah kita lihat sendiri sekarang realita. Walaupun di mana-mana banyak kajian, banyak kita dapatkan ikhwan, hakikatnya kita belum banyak sebenarnya. Kita ini masih sedikit. Sehingga jangan selalu kita juga berbangga-bangga dengan jumlah. Walaupun terkadang kita dapati kalau ada tabligh akbar, seakan-akan ikhwan kita banyak banget ya. Terkadang ada rasa ujub, waduh, orang salafi udah banyak ya. Jangan. Hakikatnya kita ini masih terasing di tengah masih banyaknya kemaksiatan, masih banyaknya kebodohan dan kejahilan. Sehingga tugas kita sekarang adalah kita tidak pernah dipaksa oleh Allah untuk menyuruh manusia menjadi baik. Tapi minimal diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itulah prinsip hidup kita.
Minimal diri kita dan keluarga kita dulu terjaga dari api neraka. Dan salah satu jalan kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membiasakan diri kita untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Karena bagaimana mungkin kita bisa selamat dari api neraka kalau kita tidak bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Jadi sebagian orang mungkin masih pendapatan belajar itu harus jadi ustadz. Ya. Mungkin sebagian ada orang tua pengen anaknya mana semua ke pondok. Wah, dia pengen jadi ustadz. Kalau jadi ustadz buat apa? Nanti jadi dakwah. Tidak. Kalau belajar itu bukan hanya untuk menjadi ustadz, tapi minimal diri sendiri dan keluarga. Karena tujuan kita hidup apa? Menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sementara kita tidak bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Karena kebanyakan orang kalau tidak bisa membedakan yang halal dan yang haram, karena nggak tahu juga kenapa? Karena malas belajar, maka kemungkinan besar dia akan mudah terjatuh bukan perkara yang halal, tapi pasti ke perkara yang haram. Maka dahulu sahabat Hudzaifah bin Yaman pernah berkata apa? Pada zamanku kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah hanya tentang kebaikan. Namun aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Makhofatan, aku takut. Kalau aku tidak mengetahui keburukan, maka aku akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Sehingga dari perkataan ini ada seorang mengeluarkan satu syair yang sangat indah. Berkata, araftu syarra la li syarri bal li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra lil khair yaqu fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi untuk menjauhi keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Nah, itulah sedikit mukadimah. Jadi kita harus senantiasa semangat untuk belajar agar bisa mengetahui apa? Mana yang halal dan mana yang haram. Agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram yang merupakan salah satu sarana yang menyebabkan kita semua na'udzubillah masuk ke dalam api neraka. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini saya akan membahas perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat bahkan bisa menjatuhkan manusia ke perkara-perkara yang haram. Ya, salah satu sumber yang saya akan ambil saat ini, kita akan membahas ada 10 perkara yang tidak bermanfaat, dan saya yakini kebanyakan kita dan juga kaum muslim bahkan manusia di muka bumi terjatuh dalam perkara tersebut. Ya. 10 perkara yang tidak bermanfaat saya ambil dari kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan bahas 10 perkara. Semoga di jinjingan kita mengetahui 10 keburukan tersebut, kita bisa menjauhkan diri kita agar tidak terjatuh dalam 10 keburukan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih pernah berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Ya, kalau mungkin yang pernah ikut kajian hadis arba'in, pernah mendapatkan hadis ini. Jadi hadis sahih, Nabi berkata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Termasuk kebaikan seorang muslim meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, dari sekian banyak perkara yang tidak bermanfaat, Ibnu Qayyim mengumpulkan 10 pokok perkara yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kalau kita hitung itu sebenarnya perkara yang tidak bermanfaat itu banyak sekali. Tapi Imam Ibnu Qayyim memfokuskan 10 pokok. Ya, inti dari perkara yang tidak bermanfaat itu ada 10 perkara. Ya, langsung saya akan membahas apa saja 10 perkara tersebut yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah ilmun la yu'malu bihi. Artinya ilmu yang tidak diamalkan. Nah, dari perkataan ini barulah kita paham mengapa Rasulullah ketika habis sholat subuh selalu menganjurkan umatnya
mewanti-wanti umatnya yang pernah lupa. Doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bahkan di lain doa Nabi SAW berdoa yang tadi, permintaannya meminta ilmu yang bermanfaat. Dan berarti Nabi juga berlindung dari apa? Di lain doa, ada doa yang panjang, akhir doanya Nabi berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena salah satu faktor yang menyebabkan kita berlindung dari ilmu tidak bermanfaat apa? Karena ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah faktor utama yang menyebabkan amalan kita menjadi hangus, sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Lihatlah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Doa yang terakhir apa? Amalan atau doa yang dikabulkan. Syarat doa dikabulkan itu ada dua, ilmunya yang bermanfaat. Jadi orang beramal, berdoa, kalau dia tidak punya ilmu, jangan harap doanya atau amalannya diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua golongan yang terjatuh pada ilmu yang tidak diamalkan itu adalah Yahudi dan Nasoro. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Contohnya Yahudi, maghdub mereka. Mengapa dikatakan maghdub? Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Bahkan kalau kita lihat di hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama kalau yang belajar kitab tauhid, kalau yang punya buku tauhid, ya kitab tauhid lihat yang di pembahasan terakhir bab 50 itu membahas tentang satu ketika Rasulullah SAW lagi duduk, datang orang Yahudi yang bertanya, wahai Muhammad, ya orang Yahudi nggak bakal mau manggil Rasulullah apa? Rasulullah. Saya tahu di kitab saya Allah itu menciptakan 7 langit itu dengan jari-jarinya, bumi dengan jari-jarinya, tanah dengan jari-jarinya, air dengan jari-jarinya. Semua makhluk Allah ciptakan dengan jari-jarinya. Mendengarkan itu Rasulullah cuma tersenyum, maka sampai kelihatan giginya. Maksudnya apa? Nah kalau bahasa kita apa? Ini orang aneh ya, udah tahu yang benar tapi tidak diikuti. Ya jadi Rasulullah ketika mendengarkan Yahudi ini menjelaskan tentang Allah menciptakan dengan jari-jarinya, dengan tangannya, Rasulullah cuma bahasa kita nyengir ya. Nyengir apa? Nyengir aneh. Ini orang sudah tahu Allah yang menciptakan. Mengapa ente gak mau nyembah Allah? Mengapa ente selalu membangkang? Itulah contohnya Yahudi. Tahu semua tentang ilmu, tapi ilmu yang mereka ketahui tidak mereka amalkan, tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Sehingga Al-Quran sebagaimana Nabi katakan, hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu sebagai hujjah penolong kita jika kita amalkan, tapi wa alaika jika tidak kita amalkan, maka Al-Quran akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Sehingga jangan pernah lupa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan juga berarti perlindungannya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Itu kalau doa itu agak panjang karena yang awal doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli. Nah, silakan tuh dibuka buku doa wirid. Doa tentang apa? Doa agar Allah sucikan hati kita, dan doa berlindung dari rasa malas, sifat malas, dan Allah sucikan hati kita. Ya. Akhirnya doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua dari ilmu yang tidak diamalkan. Sehingga setelah kita tahu ini, kita baru tahu kita belajar ini bukan untuk koleksi ilmu, bukan untuk berbangga-bangga dengan ilmu, ataupun kita masukin anak kita ke pondok bukan bangga-bangga, pondoknya bagus enggak, tapi tujuan kita agar anak kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan agar diamalkan. Yang kedua, perkara yang tidak bermanfaat setelah punya ilmu tapi tidak diamalkan, amalun la ikhlasu fihi wa la iqtida'a. Nah, amal yang enggak ada keikhlasan dan tidak juga mengikuti Rasulullah. Jadi dia beramal
namun tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti Rasulullah. Ya, kalau orang beramal tidak ikhlas, ya nasibnya seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Furqan. Ya, kalau orang tidak beramalannya tapi nggak ikhlas, sia-sia amalannya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Sekali lagi, kalau yang pengen lihat di Al-Qur'an, silakan lihat surah Al-Imran. Al-Imran, Al-Furqan ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi artinya apa? Maka kami, Allah akan datangkan amalan-amalan orang gak ikhlas kepada Allah. Maka amalan itu akan datang sebesar gunung. Namun ketika mereka dilihatkan amalan tersebut, faja'alnahu haba'an mansura. Maka Allah jadikan amalan itu apa? Gunung itu hancur menjadi debu-debu yang berterbangan. Jadi ayat ini juga menjelaskan kalau masih ada orang punya syubhat, dia kan katanya orang kafir tapi dia baik banget. Nah, mungkin ada orang kafir baik meninggal. Nah, terkadang ada syubhat-syubhat, apakah mungkin Allah akan menyiksa? Ini baik banget sama manusia, dia sering menolong manusia, bikin panti asuhan, orang miskin sering ditolong, bahkan ada orang kafir juga bangun masjid. Bagaimana nasib orang-orang seperti tersebut? Inilah dalil yang menjelaskan nasib orang-orang yang baik di dunia dengan sesama manusia, namun mereka tidak mau beriman kepada Allah, nasibnya di akhirat seperti ini. Maka amalan-amalan yang dia kerjakan di muka bumi Allah datangkan, tapi ketika dia lihat langsung Allah hancurkan. Jadi tidak dibalas sama sekali. Jadi kalau orang kafir berbuat baik, hanya di dunia yang akan Allah balas. Namun di akhirat, ya karena dia telah berkhianat kepada Allah, telah melanggar perjanjian. Ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, ketika masih di sana Allah ciptakan kita semua. Allah kata, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian semua? Semua manusia berkata iya. Tapi ketika keluar dari perut ibunya, yang amanah berarti Islam. Tapi kalau yang tidak amanah apa? Menjadi kafir. Dia menolak perjanjian ketika Allah ciptakan bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan mereka. Jadi ibarat kata kalau ada orang baik tapi dia tidak mau beriman kepada Allah, dia itu seperti orang yang mengkhianati perjanjian. Saya yakin kalau orang pengkhianat bisa di Indonesia, ada yang mengkhianati negaranya dihukum apa? Kalau pemerintah mendapatkan pengkhianat negara, membocorkan rahasia negara, dihukum apa? Pasti dihukum bahkan dihukum mati. Bagaimana lagi berkhianat perjanjiannya dengan Allah? Jadi kalau ada orang beramal tapi tidak ikhlas, nasibnya seperti ini. Amalannya Allah datangkan tapi menjadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian amalan wala tidak mengikuti syariat Rasulullah. Nah, kalau orang ini seperti yang sering dibacakan para imam dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Jadi di hari kiamat datang orang-orang yang lelah, letih wajah mereka, wajah-wajah yang capek. Wujuhu yauma idzin khasyiyah, takut namanya. Amilatun nasibah. Mengapa mereka di akhirat letih wajahnya, capek seperti orang yang benar-benar sengsara? Penyebabnya amilatun nasibah. Mereka ketika di dunia beramal yang banyak tapi amalannya sia-sia. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Rasulullah. Membuat suatu perkara amalan, dianggap amalannya baik, amilatun nasibah. Tapi amalannya apa? Tasla naron hamiyah. Amalannya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, ini ayat ini suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pergi ke negeri Syam. Dia melihat para uskup-uskup atau pendeta-pendeta Nasoro, ibadahnya Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita sholat, Bapak sholat ada yang khusyuk enggak? Sholat baru Allahu Akbar pikirnya kemana-mana enggak? Ya, tapi Umar bin Khattab melihat ini, ya Allah, khusyuknya luar biasa, benar-benar menangis, sujudnya, ibadahnya benar-benar. Kalau lihat kita dengan sholat kita, kita sholat masih belepotan ya. Ini orang ibadahnya
Ya walaupun caranya berbeda, dia tetap menyembah Allah kata mereka. Tapi apa? Mereka khusyuk sekali. Melihat ini Umar langsung ada, apakah mungkin Allah akan mengazab orang seperti ini ya? Dia ibadahnya benar-benar. Akhirnya apa? Dia katakan kepada Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan nih, mereka letih beribadah, tapi apa? Capeknya ibadah mereka malah menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Itulah ibadah tanpa petunjuk Rasulullah. Maka dulu ada kisah yang menarik dari Abdullah bin Abbas. Satu ketika Abdullah bin Abbas kedatangan Yahudi. Baik Abdullah bin Abbas, kami ini orang Yahudi ibadahnya khusyuk banget. Ya mungkin agak ngeledek orang Islam ya. Karena orang Islam ya kita rasakan gimana ibadah kita. Sholat aja pengen khusyuk susahnya luar biasa. Ya, jadi orang Yahudi pengen ngeledek ya. Ibarat kata orang Islam kok ibadahnya ada yang ngeluh, kok saya susah khusyuk. Tapi orang Yahudi mengatakan kami ibadah khusyuk sekali. Kayak seakan-akan setan nggak ada yang menggoda kami dalam beribadah. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Orang Islam itu ibarat kata rumah yang sedang diserang oleh musuh. Kalau orang rumahnya diserang semua, dia bisa fokus nggak untuk ini? Terkadang karena udah saya ketakut ada musuh, pikiran suka blank nggak Pak? Kalau kita lagi ada maling nih, kita kadang-kadang pikiran suka blank nggak Pak? Karena saking pengen mempertahankan rumah kita jangan sampai diserang oleh musuh. Kamu itu ibarat kata rumah kamu itu udah hancur. Apakah nggak mungkin musuh akan menghancurkan rumah yang sudah hancur? Ibarat kata si Yahudi itu rumahnya sudah hancur. Jadi gak akan mungkin musuh akan menyerangnya. Jadi dibiarin aja sama musuh. Jadi sehingga dia bisa ibadah dengan tenang. Sementara kita orang Islam, kita berkata kita sedang ibadah, itu laksana kita sedang mempertahankan rumah kita dari serangan musuh. Sehingga terkadang kita, kalau kita lagi ketakutan gimana? Kadang fokus, kadang enggak fokus. Seperti itulah permisalan kita. Jadi kalau mereka tidak ibadah tenang apa? Setan udah nggak mau lagi godain mereka. Yaudah dibiarin aja ibadah bisa tenang. Sementara kita mau beribadah tenang, setan senantiasa menggoda kita depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga wajar terkadang kita fokus, terkadang nggak fokus. Seperti itulah. Jadi jangan pernah bayangkan khusyuk itu kita benar-benar nggak diganggu. Enggak. Sebenarnya kita lagi sholat itu adalah kita lagi berperang mempertahankan rumah kita, maksudnya iman kita jangan sampai dihancurkan oleh setan dan bala tentaranya. Jadi ibarat kata kita itu rumah kita adalah iman kita. Kita sedang menjaga rumah kita dari serangan musuh, jangan sampai musuh menyerang rumah kita. Sehingga wajar terkadang kita ibadah fokus, kadang nggak fokus seperti itu. Tapi tetap berusaha. Walaupun demikian kita berusaha agar fokus dalam beribadah. Walaupun faktanya kita ketika ibadah sholat terutama ada aja gangguan-gangguan yang menyebabkan pikiran kita melayang-layang seperti itu. Sehingga faktor nomor 3 setelah ilmu yang tidak diamalkan, nomor 2 apa? Amalan yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah malun la yunfaku minhu. Fala yastamti'uhu bihi jami'uhu fid dunya. Ya, ulang lagi. Malun la yunfaqu bihi fala yastamta'u bihi jami'uhu fid dunya wa la yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah. Artinya apa? Harta yang tidak diinfakkan dan tidak bisa dinikmati dalam kehidupan dunia. Dan harta juga yang tidak dipersembahkan dalam kehidupan akhirat. Ya, poin ketiga ini menjelaskan tentang harta yang semestinya tujuan utama harta adalah diinfakkan di jalan Allah. Dan ada juga orang punya harta tapi tidak bisa dia manfaatkan, tidak mendapatkan kenikmatan dengan harta tersebut di dunia. Di dunia aja dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan dari hartanya, dan juga dia tidak mempersembahkan hartanya untuk apa? Kehidupan akhirat. Ya, malun la yunfak, ya harta yang tidak diinfakkan, terutama dizakatkan. Ya. Bisa kita ketahui kalau bapak-bapak punya kelebihan harta, zakat itu kata Rasulullah itu seperti kotoran harta kita. Jadi kalau kita nggak menzakatkan harta kita, ibarat kata kita sedang apa? Nyimpen kotoran. Jadi semua makhluk di muka bumi pasti punya kotoran. Bahkan harta yang kita punya juga ada kotorannya. Dan kotoran harta kita apa?
Ya itulah zakat yang harus kita keluarkan. Makanya kan zakat itu apa? Untuk membersihkan harta. Realita yang ada kalau orang tidak membayar zakat, ibarat kata apa? Dia sedang menyimpan kotoran-kotoran hartanya. Jadi jangan anggap membayar zakat itu seperti mengeluarkan apa? Buang-buang uang. Malam yang cuma termasuk harta yang tidak diinfakkan, Pak. Terkadang kita masih suka mikir-mikir dalam kebutuhan anak sekolah. Nah, kepala anak di pondok, minta uang, bayar ini, bayar itu. Uang mulu. Jangan. Kalau memang kebutuhan untuk anak kita belajar, jangan pernah kita ngeluh uang mulu, beli buku mulu. Jangan pernah kita keluhkan hal tersebut, karena kebutuhan anak kita butuh untuk sekolah, biaya ini, biaya itu, emang berat. Tapi kita sadari itu adalah kewajiban kita, karena kafabil mar'i itsman ayudoi ma yafutuhu. Kata Rasulullah, cukuplah orang itu dikatakan berdosa, dia sia-siakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, jadi kalau kita masih punya kelebihan harta atau memang kita agak seret kehidupannya, kalau ketika anak butuh kebutuhan sekolah, jangan pernah kita ngeluh, uang mulu kamu buat apa sih? Ya, jangan pernah kita ngeluh kayak gitu ketika anak butuh kebutuhan sekolah atau pondoknya. Ya minimal kalau nggak punya, insya Allah aja insya Allah lagi usahakan. Jangan bikin down anak ketika minta uang untuk keperluan dia sekolah, dia apa? Uang mulu. Masa nggak ada habis-habisnya? Karena namanya belajar butuh namanya biaya. Jadi terkadang kita masih beranggapan kalau kita anak sekolah itu, apalagi kalau masih sekolah umum, akan pemerintah udah gratis. Jangan terlalu kita anggapan sekolah itu harus 100% gratis. Karena kata Imam Syafi'i apa? Akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Tidaklah engkau akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satu apa? Al-bulghuh. Yang maksud dengan bulghuh apa? Harta. Nah, jadi ini karena kata bapak-bapak. Soalnya apa? Terkadang mungkin dengan kehidupan kayak ini, terkadang salah satu yang bikin istri emosi apa? Biaya sekolah anak. Iya. Jadi kalau kita dapetin anak kita minta kebutuhan sekolahnya, jangan pernah kita anggap itu sebagai beban. Kita rubah mindset, kita anggap ini sarana rezeki akan datang. Karena salah satu faktor terbesar rezeki akan Allah datangkan apa? Membiayai orang dalam menuntut ilmu. Ya, sebagaimana sering dulu pernah saya ceritakan yang kisah Rasulullah, kakak adik kan? Ya, adiknya sering datang ke majelis Rasulullah, nggak kerja dia. Jadi datang pagi berangkat, kalau Rasulullah ada majelis dia datang. Yang biayain siapa? Kakaknya sibuk di ladang korma lah. Ya, mungkin punya ladang korma, capek lah. Adiknya di masjid duduk, ada naungan. Kakaknya korma panas-panas gerah. Lama-lama kakaknya mungkin agak, enak banget nih, USB-yain. Akhirnya ngeluh pada Rasulullah, saya kerja kok adik kayak gini-gini terus ya. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bihi. Siapa tahu dengan lelahnya kamu seperti ini, kamu membiayai adik kamu sekolah, kamu diberikan rezeki karena perkara ini. Bayangkan, itu kakak adik, apalagi ayah dan anak, lebih min babil aula lagi, lebih utama lagi. Seorang anak dengan ayah dengan anaknya dibandingkan kakak dengan adiknya. Ya, jadi harta yang tidak diinfakkan dan harta juga tidak bisa memberikan kenikmatan bagi yang memilikinya di dunia. Ya, sering kita dapatkan juga kan, betapa banyak juga sekarang orang yang hartanya luar biasa, namun ada yang rumah tangganya KDRT lah, kita lihat. Jadi hartanya jadi apa? Gak ada manfaat sama sekali. Jadi tidak bisa dia nikmati. Itulah sering kita lihat kan, hartanya banyak tapi dia nggak bisa tidur. Ada nggak? Banyak. Hartanya banyak tapi kehidupan rumah tangganya amburadul. Hartanya banyak, anak-anaknya nggak pernah beres. Itulah kita lihat realita sekarang hidup kita. Dan juga harta yang tidak digunakan di akhirat. Dalam kehidupan dunia dia berlomba-lomba. Ya, jadi benar juga lah kata orang, uang 100.000 kalau dibawa ke mall masih sedikit ya. Tapi 100.000 kalau dimasukin kotak infak gimana rasanya? Berat sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari harta yang tidak bermanfaat.
Makanya salah seorang sahabat pernah berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusayyibuni qabla al-mashibi wa min waladin yakunu alayya robban wa min malin yakunu alayya azaban. Nah, ini doa sahabat bukan doa Rasulullah. Dia salah seorang sahabat pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Min tetangga yang jelek. Benar, Bu. Ya, siapa yang pengen punya tetangga yang nyebelin? Yang kedua apa? Dari pasangan, wa min zaujin tusayyibuni qabla al-masyibi. Nah, karena yang berdua ini laki-laki, sahabat, wa min zaujin, dari istri yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Nah, ya ibu paham sendirilah. Bapak ngerasain sendiri gimana kalau istri ngomel itu, kan itu otak udah seperti mau apa meledak. Sehingga kalau otak udah meledak itu uban tanpa sadar tumbuh dengan sendirinya. Walaupun usianya masih 30, 35, ya, tapi gara-gara istri terkadang bisa menyebabkan uban sebelum waktunya. Itu sahabat berdoa, Bu, min zaujin tusayyibuni qabla masyibi, dari istri yang menyebabkan aku beruban sebelum waktunya. Nah, ini ibu-ibu tahu semua lah. Ya, tapi mungkin ada nggak ya ibu-ibu yang beruban karena lakinya ada? Oh ya, mungkin lakinya minta nambah lagi ya, Bu, ya. Langsung beruban dah palanya. Terus wa min waladin yakunu alayya robban, dari anak yang apa? Durhaka. Nah, wa min malin yakunu alayya azaban, dari harta yang hanya menyebabkan azab bagi diriku. Nah, insyaallah itu. Ini kalau bisa dihafalin itu doa. Karena apa inti kesialan kita keempat ini? Pertama, tetangga yang nyebelin. Ya. Kedua, istri yang cerewet ya, ngoceh mulu ya. Apalagi kalau kita nggak punya uang, walaupun gajinya pas-pasan, istrinya ngoceh, itu termasuk azab yang segerakan di muka bumi. Bukannya itu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah istri saya dan istri dan keturunan kami qurrata a'yun, apa? Penyejuk mata. Karena salah satu faktor menyebabkan orang itu awet muda apa? Dia selalu memandang yang enak, pemandangannya yang membuat mata itu enak dipandangnya. Tapi kalau istrinya cerewet, anaknya durhaka, apakah mungkin memandangnya indah? Iya, malah pemandangan seakan-akan api neraka ada di depan mata, seperti itu. Ya, jangan lupa tuh. Ya, kalau mau doa, saya lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusayyibuni qabla al-masyibi wa min waladin yakunu alayya robban wa min malin yakunu alayya azaban. Ya, 4 tuh. Dari apa tadi? Tetangga, pasangan. Ya, kalau ibu mungkin dari suami yang nyebelin ya, suami yang KDRT ya. Suami yang suka jadiin istrinya sebagai samsak ya. Kalau bapak-bapak rambut beruban, kalau ibu-ibu pipi lebam, jangan sampai ya. Atau leher bergeser ke kiri. Baik, sekarang kita yang berapa? Yang keempat. Qalbun farigun min mahabbatillahi wa syauqi ilahi wal unsi bihi. Hati yang kosong dari mencintai Allah. Dia tidak pernah memendam rindu untuk bertemu Allah. Nah, hati yang kosong dari apa? Mencintai Allah. Dan hati yang tidak pernah memendam rindu untuk bisa bertemu dengan Allah. Dan hati yang apa? Yang tidak pernah merasa tenang jika mengingat Allah. Nauzubillah. Jangan sampai kita ini hati kita kosong, ingat Allah, tidak ada rasa keinginan ingin bertemu dengan Allah. Dan hati yang kalau dibacakan ayat Allah malah langsung gerah. Nah, itu. Jadi kalau orang beriman itu apa? Alladzina amanu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuinya hanya dengan Allah hati ini bisa menjadi tenang. Tapi ada juga sebagian orang dia tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah mencintai Allah, bahkan tidak pernah berharap bertemu dengan Allah. Makanya salah satu doa Rasulullah menandakan dia begitu rindu sekali bertemu dengan Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Nah, salah satu doa yang kita panjatkan menandakan kita benar-benar rindu banget pengen ketemu Allah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku minta kepada Kau
agar bisa mendapatkan kelezatan, bisa memandang wajah engkau di surga, wajah engkau yang sangat mulia. Jadi ini juga perlu kita tanamkan anak-anak kita di tengah gempuran, yang mana anak-anak kita hatinya condong kemana, Bu, Bapak? Ya, mungkin kalau yang ibu-ibu punya anak gadis condongnya kemana? Artis-artis, ya, drakor-drakor. Sebenarnya bapak-bapak kalau punya anak cowok kemana condongnya? Hati-hatinya memain bola. Itulah kita tengah gempuran. Jadi tugas kita sebagai seorang bapak atau sebagai ibu berat sekarang. Ya, apalagi tengah anak. Walaupun dimasukkan pesantren, terkadang masih banyak karena temannya pulang-pulang bukan tahu nama sahabat, taunya nama siapa? Artis-artis Korea. Banyak juga kan anaknya pengen di pondok, tahulah siapa itu sahabat-sahabat Nabi. Pas tanya malah lebih mengenal siapa? Artis-artis Korea dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, karena takut banget ya. Jangan sampai anak kita hatinya terpaut dengan orang-orang kafir. Karena sebagaimana Nabi katakan, al-mar'u anta ma'aman ahabba, kata Rasulullah. Engkau akan dikumpulkan di hari kiamat dengan siapa? Orang yang engkau cintai, orang yang engkau idolai. Ya, jadi salah satu agar hati kita jangan sampai kosong dari mencintai Allah tadi, doa yang singkat. Sebenarnya banyak doa-doa yang berisi permintaan agar kita senantiasa mencintai Allah. Tapi ya tadi aja yang simpel aja, singkat. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar mendapatkan kelezatan bisa melihat wajah Engkau yang mulia di surga nanti. Sekarang ke berapa? Kelima. Yang kelima, wa badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Badan atau anggota tubuh yang tidak pernah digunakan untuk mentaati dan melayani Allah. Nah, jadi badan yang tidak pernah digunakan untuk mentaati Allah dan berkhidmah dalam menolong agama Allah. Jadi alhamdulillah ya bapak-bapak yang kajian, nanti apa yang kita di ujung rambut sampai ujung kaki kita sekarang sedang berkhidmah untuk menolong agama Allah. Karena kita mungkin sering lihat sekarang orang Islam ditakuti apa disepelekan orang kafir, Pak? Lihat sekarang yang ada. Padahal reta orang Islam banyak pas sedikit. Banyak, tapi reta yang ada banyak orang Islam cuma seperti apa? Buih. Itu kalau kata orang, apakah mungkin orang Islam bisa menjadi permadani? Enggak mungkin. Jadi banyak buihnya, tapi tidak bisa dibikin apapun. Tidak bisa bikin ini, bikin itu. Tapi apa? Hanya buih di lautan terhempas banyak tank. Udah dipermainkan oleh apa? Ombak. Jadi bagi kata ombak itu orang kafirnya, kita buihnya dimainin aja. Walaupun banyak. Seperti itulah. Salah satu faktornya tadi. Kebanyakan kita badan-badan kita tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Lebih sibuk dengan permainan. Buktinya apa? Kita lihat kemarin, nauzubillah kan, anak-anak muda masih itu badan-badannya sehat, gunakan untuk apa? Jihad fisabilillah. Tapi ya qadarullah, mereka sibuk dengan permainan, ya itulah. Mereka dimatikan di tempat yang mereka inginkan. Padahal namanya pemuda, baik badannya kuat-kuat, lebih baik digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi itulah buktinya. Sekarang kita lihat sendiri bagaimana badan-badan yang kuat, jasad-jasad zohirnya aja kuat, tapi apa? Hati-hatinya masih pada lemah. Kita lihat itulah salah satu faktor mengapa umat Islam sekarang hancur. Bukan Islam yang hancur, umatnya. Faktor yang terbesar adalah karena itu badan-badan mereka tidak digunakan dalam ketaatan di jalan Allah. Ya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sekarang nomor keberapa? Nomor ke-6. Mahabbatun la tataqayyadu biridhoil mahbub wa imtitsali awamirihi. Cinta yang tidak terikat dengan keriduan yang dicintai. Maksudnya tidak terikat dengan keriduan Allah. Nah, cinta yang tidak terikat dengan keriduan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, maksudnya apa?
Sekarang kita lihat, jangan orang lain yang kita. Terkadang ketika ingin melaksanakan ketaatan kita, namun ada omongan orang, tuh lihat tuh, langsung down kita. Nah, akhirnya kita pulang, malu lah mau ketat. Sering nggak ngerasain kayak gitu? Atau ibu-ibu misalnya, ada yang udah pengen berubah, dulu mungkin jilbabnya mini, awal-awal gimana sih Bu? Tiba-tiba kena sunnah, jilbabnya langsung lebar. Suka ada yang ngeledek nggak Bu? Terkadang suka ada ngedown nggak? Nah ya, atau bapak-bapak yang udah jenggotan, nah dulu belum tahu jenggot, kan alhamdulillah panjangin jenggot, diledek. Terkadang suka down nggak? Ada yang ledek. Nah jangan. Ini termasuk kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, ternyata ada yang meledek kita down. Nah ini termasuk. Berarti cinta kita melaksanakan perintah tidak terkait dengan keridhaan Allah. Masih ada rasa apa? Takut dicela oleh makhluk. Terkadang kalau iman kita nggak kuat, malah apa? Kita meninggalkan ketaatan tersebut karena takut dengan hinaan makhluk. Nah inilah yang dimaksud dengan, jadi cintanya itu bukan terkait dengan kecintaan Allah. Jadi ibarat kata beribadah hanya tergantung dengan keridhaan makhluk. Jika dia beribadah, misalnya dia berjenggotan, celananya cingkrang, jika nggak ada yang ledek, dia tetap pakai celana cingkrang, jenggotan. Tiba-tiba ada yang ledek, langsung down, besok jenggotnya langsung potong. Kenapa? Masa saya bilang kayak kambing? Nah, masa celana saya kebanjiran ya. Jadi dia beribadah tergantung dengan apa? Hinaan atau pujian manusia. Jangan seperti itu. Jadi tujuan kita beribadah apa? Untuk mendapatkan kecintaan Allah, bukan menghadapkan ridho manusia. Maka para ulama berkata, hubbun nas ghayatun la tudrak. Nah, ingat nih, kalau kita sudah berpegang dengan sunnah, jika memang kita sudah benar apa yang kita kerjakan Al-Quran sunnah, ada yang meledek kita nggak usah pikirin. Kenapa? Hubbun nas ghayatun la tudrak. Mengharapkan keridhaan manusia, cinta manusia akan menguji kita selama-lamanya apa? Sesuatu yang mustahil akan dapatkan. Jadi jangan beranggapan mentang-mentang sekarang udah banyak orang-orang yang salafi apa, kita anggapan aman, kita nggak akan bebas dari Cina, masa enggak? Jangan pernah beranggapan kita sudah masuk ke dalam manhaj Ahlussunnah salaf, manusia tidak akan mencela kita, itu salah. Jadi kalau kita sudah megang sunnah, siap-siap kita harus tahan banting terhadap segala macam ejekan manusia. Ya, jangan kita beribadah karena faktor celaan atau pujian manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, manil tamasa ridon nas bisa khotillah apa? Sakhitallahu wa askhatallahu alaihi. Artinya apa? Sakhitallahu wa askhatan nas alaihi. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan apa? Dengan membuat Allah marah, maka akan Allah murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia-manusia murka kepadanya. Manusia siapa yang murka kepadanya? Orang-orang yang beriman. Namun kebalikannya, manil tamasaridallah bisa khotinas apa? Barang siapa yang mengharapkan keridhaan Allah, tapi akibatnya apa? Banyak manusia yang marah terhadap dirinya, radhiyallahu anhu, Allah akan meridhoinya, wa ardallahu an-nasa anhu, dan Allah akan membuat manusia ridho kepada dirinya. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh dengan manhaj sunnah, kita pegang tadi konsep tadi apa? Jika kita berpegang teguh dengan manhaj al-sunnah, kita yakini keridhaan Allah, namun manusia semua benci sama kita, nggak masalah. Karena dengan ini Allah akan membuat kita, Allah akan meridho kepada kita, dan Allah akan membuat manusia-manusia ridho kepada kita. Namun kebalikannya, jika kita tinggalkan agama kita karena takut dengan celaan manusia, takut dihina manusia, apa yang akan terjadi? Maka Allah akan hinakan kita, dan Allah akan membuat semua manusia benci terhadap diri kita. Ya, itulah prinsip kita kalau kita sudah benar-benar fokus istiqomah dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ala fahmi salaf, sebaik-baiknya pemahaman salaf sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berikutnya ke berapa, Pak? Ketujuh. Setelah kita lihat kecintaan yang tidak terkait dengan keridhaan Allah, yang ketujuh adalah wa waqtun mu'attalun anistidrakil faritin aw iktinami birrin wa qurbatin. Nah,
waktu yang kosong dari segala macam kebaikan. Nah, waktu yang kosong dari segala macam kebaikan dan kedekatan kita kepada Allah. Makanya orang beriman itu nggak ada istilah bengong. Maka salah satu doa Nabi apa? Allahumma, berlindung kepada apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang bengong, terkadang lupa dari mengingat Allah. Itulah. Karena salah satu faktor yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, kita sering menyia-nyiakan waktu-waktu kita. Ya apalagi adanya apa? HP. Kebanyakan kita lalai kenapa? Faktor apa sekarang? Ya ini salah satu fitnah. Tapi nggak salah HP juga. Tergantung. Kalau memang HP kita lihat kajian, misal lagi bengong lagi di kereta api, bosan buka HP, ya ada kajian apa itu masih mending. Ini salah apa? HP buat main game. Nah, walaupun udah ngaji masih banyak sibuk dengan nonton game main game online. Nah itu termasuk perbuatan. Saya nggak bilang itu haram mutlak, tapi lihat tergantung. Kalau memang dia butuh hiburan sedikit, main sebentar aja nggak masalah. Namun terkadang main gamenya bikin apa? Melampaui batas. Makanya lihat tuh anak-anak kita gimana. Mungkin bapak ngerasa sendiri, kalau anak udah kecanduan game gimana? Itu mulut mau berbusa nggak bakal nah terkadang baru nggak anaknya udah kita apain? Main apa mulu udah. Nah, akhirnya apa? Anak marah ya. Itulah terkadang nih salah satu faktor yang banyak melalai kita adalah HP ya. Hampir semua saya juga merasakan sendiri bagaimana HP ini benar-benar sama anak-anak benar luar biasa lebih membekas dibandingkan nasihat kita kepada anak kita ya. Tapi kita tetap berusaha agar jangan sampai HP lebih dicintai anak-anak kita dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi gimana juga, terkadang dengan kesibukan kita ngerasakan juga, mungkin bapak udah capek ya, anak pengen main, udah HP, udah nak ini ya, habis capek dah, pengen dikasih, ya seperti itulah yang terjadi ya. Ya terkadang anak main HP juga bukan karena salah anak, yang boleh siapa? Ya mungkin salah satu faktor itu tadi, kita apa? Mungkin uminya juga kan, habis masak, nyuci, nyetrika, ya kami, bu. Ini mau main, apalagi anak yang umur 3 tahun pengen main mulu. Uminya udah, ya ini main aja dulu, ngasok dulu. Akhirnya umi yang tidur 2 jam 3 jam, anaknya sibuk main HP 3 jam. Jadi terkadang kita itu juga salah kita sendiri, bukan salah anak 100% ya. Jadi ya kita kembali lagi lah introspeksi diri kita, terutama anak-anak kita. Karena jangan kita pikirkan orang di luar dulu. Ternyata masih banyak kemungkaran yang ada dalam rumah kita. Jadi itulah. Jadi kalau kita sudah paham ternyata benar ya. Paling sulit itu ngurus rumah. Sehingga kalau kita udah fokus kita ngurusin rumah kita nggak akan ikut-ikutan dengan orang banyak mencela pemerintah. Wah ini BBM ini pemerintah begini. Itulah. Maka salah satu faktor saya perhatikan mengapa Allah dan Rasulnya melarang kita mencela pemerintah apa? Salah satu faktor itu agar kita fokus untuk membina anak istri kita, karena lebih berat tuh bukan ngurusin kebijakan pemerintah, tapi apa? Tadi saya kasih contoh, bagaimana anak kita rusak bermula dari siapa? Kita apa pemerintah? Bukan kita sendiri. Sehingga maka benar dikatakan oleh Al-Imam Albani apa? Sebelum kita ingin menegakkan khilafah, jadi Imam Albani, Syekh Nasruddin Al-Albani sering mengkritik orang-orang sering khilafah, kita bangun khilafah, pemerintah gini, pemerintah begitu. Nasihatnya gampang. Kalau ingin membangun khilafah, bangun khilafah dalam diri dan dalam keluarga. Gimana kita mau kritik pemerintah? Ternyata anak kita rusak, siapa yang mulai? Kita sendiri. Ya itulah, fokusin aja sama keluarga dan anak. Berat, saya ngerasa sendiri. Saya juga sama kayak bapak. Kalau udah capek, lelah, akhirnya HP kasih anak baru Masya Allah, main HP lagi balik langsung diambil. Akhirnya itu anak jadi nangis. Ya itulah berat benar mengurus diri sendiri dan keluarga. Sehingga kalau kita udah tahu diri sendiri dan keluarga itu berat, kita nggak akan ikut-ikutan orang-orang bodoh di sana yang hanya bisa menyalahkan, tapi dia nggak ngelihat diri sendiri dan keluarganya.
Berikutnya yang keberapa? 8. Wa fikrun yajulu fima la yanfa. Pikiran yang membawa kita kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau bahasa kita ngayal melulu ya. Atau pikiran kotor ya. Jadi pikiran-pikiran yang berjalan berandai-andai dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi pikirannya ngayalnya kemana-mana. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kita agar jangan sampai pikiran-pikiran kita lari kemana-mana tidak khusyuk. Terutama nih anak-anak muda kan. Ya salah satu faktor mengapa banyak terjadi penyimpangan seksual di anak muda, mulai yang penyimpangan seksual yang normal sampai yang abnormal karena kebanyakan anak muda pikirannya masih suka ngayal kemana-mana. Udah pikirannya kemana-mana, dikasih HP ya udah. Makanya wajar sekarang banyak anak-anak muda yang perempuan bulat sebelum waktunya, yang laki-laki menyimpang, penyimpangan yang normal sampai penyimpangan yang abnormal. Salah satu faktor apa? Karena pikiran yang muter kemana-mana, pikiran kosong. Akhirnya kalau bahasanya jadi pikiran yang kotor. Ya, salah satu doa Rasulullah nih untuk menjaga pikiran agar jangan kemana-mana. Karena kalau udah pikiran kemana-mana akan terjatuh kepada tengah-tengah. Maksudnya apa? Akhirnya kelamin gak dijaga, akhirnya terjadilah perzinahan dan segala macam kerusakan. Nabi kita pernah mengajarkan doa berlindung dari Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi wa min syarri sam'i wa min syarri yang terakhir afwan saya lupa. Ada yang ingat? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani dulu wa min syarri qalbi wa min syarri manil. Ya, bayangkan. Pertama dari keburukan apa? Pendengaran. Habis pendengaran, mata. Udah mendengar mata akhirnya ngayal kemana? Qalbi. Udah qalbi berarti pikir apa? Ngayal. Udah ngayal, akhirnya terjadilah dari keburukan mani. Akhirnya tertumpahnya sperma dari jalan yang tidak benar. Nah itulah karena faktor semua terkumpul dari pikiran yang kemana-mana yang tidak digunakan untuk memikirkan Allah dan segala macam ciptaan-ciptaan Allah. Makanya otak kita itu gunanya untuk apa? Bukan untuk mikirin bentuknya Allah, tapi memikirkan ayat-ayat Allah dan kekuasaan Allah. Ya, makanya itu doa itu juga perlu kita hafalkan. Apalagi kita hidup di tengah syubhat dan syahwat yang sedang beraneka ragam. Setiap hari kalau kita buka HP, kalau nggak kita buka ilmu-ilmu yang bermanfaat itu syubhat terlalu ada nggak Bu? Syubhat sama syahwat selalu ada. Silih berganti setiap detik akan mendatangi diri kita ya. Salah satu tindakan preventif kita tadi agar pikiran kita tidak melayang kemana-mana tadi doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani qalbi dan mani. Ya, jadi yang ketujuh apa tadi? Ke-8 ya. Ya, pikiran yang melayang kemana-mana sehingga menghasilkan pemikiran yang tidak bermanfaat. Sekarang keberapa Pak? Nah, yang ke-9. Wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah wa la ta'udu 'alaika bi salahi dunyaka. Nah, kita berteman dengan orang yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga pula bisa memperbaiki dunia kita. Nah, jadi kalau nyari teman jangan sampai yang menyebabkan kita sengsara dunia akhirat. Karena salah satu perkara tidak bermanfaat teman yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga memperbaiki urusan dunia kita. Nah, makanya kalau bapak-bapak insya Allah ibu-ibu lebih paham lah nyari teman gimana. Tapi terutama anak-anak kita yang masih kecil atau yang masa-masa puber, masa balik. Nah, ini perhatikan teman-teman anak-anak kita. Mungkin di rumah kita ajarkan akidah yang benar. Nah, ini halal, ini haram. Karena teman itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan kedua orang tua. Makanya kata Rasulullah Al-mar'u ma'adini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil.
Seseorang itu tergantung dengan agama teman-temannya. Maka perhatikan salah seorang dari kalian siapa yang dia jadikan temannya. Nah, tadi doa tadi ada lagi lanjutan berhubungan dengan teman nih. Tadi doa tadi apa? Allahumma inni a'udzubika min jaris wa min zaujin tusayyibuni qoblal masyidi wa min waladin yakunu alayya robban wa min malin yakunu alayya azaban. Ada yang kelima teman-teman. Ini tambahan doanya lagi. Wa min khalilin makirin ainuhu taroni wa qalbuhu yar'ani in ro'a hasanatan dafanaha wa in ro'a sayi'atan adza'aha. Doa yang terakhir apa? Dari tadi lanjutan doa yang tadi, berlindung dari wa min khalilin makirin, dari teman pengkhianat. Nah, teman makir itu teman yang berbuat makar ya, teman pengkhianat. Matanya melihat diriku, hatinya mengintai diriku. Maksudnya apa? Dia ngeliatin kita seakan-akan baik, tapi hatinya berusaha mencari-cari apa? Kejelekan kita. In ro'a hasanatan dafanaha. Namun jika dia lihat kita buat kebaikan, dia sembunyikan, enggak dia kabarkan kepada orang lain. Wa in ro'a sayi'atan adza'aha. Namun jika melihat keburukan yang ada dalam diri kita, langsung dia sebarin. Nah, itu termasuk juga tuh teman tadi yang kurang ajar tadi. Jadi di hadapan kita dia tatapan dengan tatapan yang manis, ya baik banget. Namun hatinya apa? Busuk sekali, ngintai kita. Jadi kalau ada kebaikan kita nggak bakal disebarin. Tapi kalau ada keburukan kita, sekali kita terpeleset langsung apa? Disebarkan kemana? Mana? Na'udzubillah. Ya itulah. Jadi kita harus mencari teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbaiki urusan dunia kita. Yang keberapa sekarang, Pak? Yang terakhir. 10 ya? Wa khaufuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillahi wa huwa asirun fi qabdatihi wa la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Engkau takut dan berharap kepada manusia. Nah, nih. Yang tidak bermanfaat yang terakhir lah, engkau berharap dan takutnya kepada siapa? Manusia. Yang mana manusia itu ubun-ubunnya siapa yang megang, Pak? Yang menawan ubun-ubun manusia? Allah. Manusia bisa nggak mendatangkan menolak mudarat atau mendatangkan manfaat? Nggak mungkin. Itu siapa yang bisa memberikan? Allah. Dan manusia tidak bisa menghidupkan dan juga mematikan dan membangkitkan makhluk. Nah, jadi setelah kita tahu berharap jangan kepada manusia, karena kita manusia semuanya sama. Apapun keadaan manusia, mungkin dia kaya, mau dia pejabat, mau dia pemimpin, presiden, raja, sama semua hakikat manusia. Ubun-ubun kita semua yang megang siapa? Allah. Allah tuh gampang membolak-balikan. Ya, salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa? Jangan mencela pemerintah. Taat kepada pemerintah selama tidak berbuat maksiat. Walaupun terkadang kebijakan pemerintah bikin kita sakit hati. Tapi salah satu faktor itu agar apa? Kalau kita terlalu berharap pemerintah, misalnya kalau kita membanggakan pemerintah, kebijakannya bagus. Akhirnya apa? Harap kita kepada siapa? Pemerintah, kepada presiden. Padahal presiden itu yang megang presiden siapa? Allah. Akhirnya apa? Karena kita terlalu berharap pemerintah, karena mendapatkan pemerintah yang baik, akhirnya apa? Kita menganggap kebaikan yang kita dapatkan semua itu karena faktor pemimpin kita, presiden kita dan semisalnya. Sehingga kita lupa yang mendatangkan itu semua siapa? Allah. Sehingga lama-lama kita nggak beda jauh dengan orang musyrik. Mereka tahu Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, namun harapnya, bergantungnya, ibadahnya kepada siapa? Berhala-berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, tidak bisa mematikan, menghidupkan dan membangkitkan manusia dari muka bumi. Itulah 10 perkara yang tidak bermanfaat, 10 keburukan, 10 kejelekan yang kalau kita sudah ketahui, insya Allah kita tidak akan terjatuh dalam 10 keburukan tersebut. Kita flashback lagi, apa aja Pak yang pertama? Ya, tidak bermanfaat ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua apa?
tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti Rasulullah. Yang ketiga apa? Nah, harta yang tidak diinfakkan, tidak mendapatkan, yang punya tidak bisa menikmati harta tersebut, dan harta tidak diberikan dalam kehidupan akhirat. Yang berikutnya, hati yang kosong dari apa? Mencintai Allah dan rindu untuk bertemu dengan Allah dan merasa nyaman bersama Allah. Yang keberapa? Habis hati yang kosong, yang keberapa sekarang? Yang kelima apa? Anggota badan yang kosong dari ketaatan dan melayani Allah. Terus berikutnya apa lagi? Ya, cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah. Berikutnya waktu yang kosong dari apa? Mendapatkan kebaikan. Berikutnya apa? Pikiran yang memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terus berikutnya apa lagi? Berteman dengan sesuatu yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang terakhir apa? Yang ke-10? Takut dan berharap kepada manusia yang ubun-ubunnya semua Allah pegang. Nah, ini ada salah satu tanbih peringatan. Jadi kata Al-Imam Qayyim, sungguh aneh, dia sangat aneh kepada siapa? Orang-orang yang emang dia berharap meminta hanya kepada Allah, namun permintaannya berharap hanya Allah hanya dari faktor dunia doang. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran, waminan nasi maik robbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanah ini minta dalam perkara apa doang? Dunia aja. Jadi dia memang berharap meminta kepada Allah, tapi hanya faktor dunia. Tapi dia lupa satu yang dia minta apa? Dia lupa minta kepada Allah apa? Agar hatinya senantiasa hidup. Ya, karena kerusakan terbesar bukan masalah harta, bukan masalah kedudukan dunia, tapi apa? Ketika manusia hatinya sudah mati, maka itu adalah seperti mayat yang berjalan. Jadi memang badannya hidup semua, tapi hatinya sudah mati, tidak ada manfaat sama sekali dia untuk hidup. Nah, makanya faktor apa? Kita minta kepada Allah jangan hanya mikirkan faktor duniawi terus. Misalnya minta, nggak masalah sih minta masalah duniawi, harta, anak, nggak masalah. Tapi jangan lupa kita minta agar Allah hidupkan hati kita. Allah jaga hati kita dari apa? Ketidakkhusyuan. Maka tadi doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin doanya panjang. Jadi kalau Bapak lihat di buku doa wirid tuh doanya minta kesucian hati. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin danka. Jadi intinya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah jiwa kami hati ini ketakwaan dan kesucian. Jadi salah satu yang membuat hati kita tetap hidup, hati kita tetap bercahaya apa? Kita minta kepada Allah apa? Ketakwaan dan kesucian hati. Jadi jangan pernah kita anggap kita ini orang paling ikhlas, kita ini raja ikhlas misalnya. Karena yang membuat kita ikhlas itu bukan apa sangkaan diri kita, tapi apa? Hanya Allah yang bisa membuat kita bertakwa dan mensucikan hati-hati kita. Ya itu, semoga materi kita hari ini minimal bisa apa? Menghidupkan kembali hati-hati kita, bahwasanya zohir kita alhamdulillah sudah selamat ya. Zohir, insya Allah saat ini kita sudah mengikuti sunnah Rasul, pakaian, jenggot. Tapi kita jangan lupa memperbaiki diri itu bukan hanya secara zohir, tapi hati kita harus senantiasa kita minta kepada Allah apa? Agar hati kita tetap bersih. Karena sebagaimana kita ketahui hati manusia gampang berubah. Maka dahulu Anas bin Malik ya kalau nggak salah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Baik Rasulullah, kenapa sih engkau sering berdoa ya muqallibal qulub? Padahal kami ini para sahabat masih banyak mengelilingi dirimu." Maksudnya apa? Anas bin Malik merasa heran aja. Gak usah takut Rasulullah, kita semua
berimanlah kepada Allah. Karena yang mengiling kau bukan orang-orang kafir, jadi nggak usah khawatir. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin aku nggak takut hatiku akan berubah? Sementara apa? Hatiku ini yang megang siapa? Allah. Allah itu gampang membolak-balikan hati sesuai yang ia kehendaki. Bayang aja, Rasulullah yang hidup di tengah sahabat yang nggak perlu diragui keimanannya, tidak perlu diragukan ketakwaannya, masih takut, hatinya gampang berubah. Bagaimana lagi kita hidup sekarang, mayoritas manusia jauh dari agama Islam. Maka lebih lagi kita berhak untuk membaca doa ya muqallibal qulub. Rasulullah saja masa takut, apalagi kita saat ini. Ya mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan ya. Falyafadhal masykurah. Allah wa ta'ala menerima segala amalan kita dan ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa segera kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.